Kisah Karomah Sunan Bonang, adu kesaktian kalahkan jin buta Lokaya dan ubah aliran Sungai Brantas. Kisah Sunan Bonang, Sang Wali Songo memiliki karomah mengubah aliran Sungai Brantas dalam proses dakwah Islam di wilayah Kediri. Konon, dengan karomahnya, Sunan Bonang mengubah aliran Sungai Brantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465, dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Nama Bonang sendiri adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ia merupakan salah satu dari 9 wali yang berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Sebagai seorang waliullah dalam berdakwah, kerap kali Sunan Bonang menggunakan karomahnya atau kesaktiannya. Dalam buku, Sunan Bonang Wali Keramat Karomah, Kesaktian, dan Ajaran-Ajaran Hidup Sang Waliullah, karya Asti Musman, diceritakan pada saat itu Sunan Bonang sedang dalam perjalanan menuju pedalaman Kediri untuk berdakwah. Pada masa itu, wilayah Kediri masih sangat sulit ditaklukkan karena pengaruh ajaran Buddha dan Hindu sangat kuat di sana. Sehingga Sunan Bonang memutuskan untuk menggunakan cara yang cukup ekstrim. Lalu apa saja sob karomah-karomah yang dimiliki Sunan Bonang? Markibas, mari kita bahas. Membelokkan aliran Sungai Brantas. Karena banyak yang enggan menerima dakwahnya dan berbagai tantangan yang ia dapatkan dari masyarakat Kediri, membuat Sunan Bonang terpaksa mengubah aliran Sungai Brantas. Berkat karomahnya, aliran Sungai Brantas pun bisa dikendalikan oleh Sunan Bonang. Ia membuat beberapa daerah di Kediri kekeringan, namun di sebagian wilayah justru terjadi banjir, sehingga banyak pertanian masyarakat yang gagal panen. Mengubah tasbih jadi pohon. Karomah ini bermula pada saat Sunan Bonang tengah berzikir di halaman masjid. Namun seketika tasbih yang ia gunakan terputus, sehingga biji tasbih pun berserakan di tanah. Sunan Bonang mencari biji-biji tasbih tersebut. Melihat hal itu, para santrinya bergegas membantu untuk mencari dan mengumpulkan biji-biji tasbih. Akhirnya biji tasbih tersebut terkumpul dan dirangkai kembali, namun ada biji tasbih yang hilang. Karena awalnya tasbih berjumlah 100 biji, tinggal 99 biji saja. Satu biji tasbih yang hilang pun dicari kembali, namun tak kunjung ditemukan. Sunan Giri yang mendengar kabar tersebut pun datang ke Tuban untuk membantu mencari satu biji tasbih yang hilang sampai ia menemukannya. Biji tasbih tersebut ia serahkan kepada Sunan Bonang. Setelah biji tasbih itu ditanam di halaman masjid, benar saja biji tasbih tersebut tumbuh menjadi pohon pisang keesokannya. Pisang itu bernama pisang kelutuk dan hanya menghasilkan buah pisang dengan biji yang besar. Berbeda dengan pohon pisang pada umumnya, pohon pisang ini hanya bisa dibudidayakan di halaman masjid. Pohon pisang ini bisa tumbuh hanya dengan menanam bijinya, sedangkan pohon pisang biasanya ditanam dengan tunasnya. Adu kesaktian dengan jin Kediri, buta Lokaya. Agus Sunyoto, dalam buku Atlas Wali Songo, Depok, Pustaka Iman 2016, Sunan Bonang mendapat ujian saat melawan Buto Lokaya dalam syiar Islam. Buto Lokaya selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang. Namun, Buto Lokaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Pun demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing,
yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Nyai Plencing merupakan seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang. Adapun Buto Lokaya adalah salah satu dari dua abdi dalam Prabu Jayabaya. Nama aslinya adalah Kiai Daha. Raja Jayabaya memiliki dua abdi yaitu, Kiai Daha dan Kiai Daka. Saat Kiai Daha diangkat sebagai patih, namanya berganti menjadi Buta Lokaya, sementara Kiai Daka dijadikan senopati perang, dengan nama Tunggul Wulung. Buto Lokaya sendiri berasal dari kata buta atau bodoh, lo artinya kamu, dan kaya artinya dapat dipercaya. Nama itu berawal ketika Raja Jayabaya telah moksa. Saat Raja Jayabaya moksa, kedua abdinya juga ikut moksa. Buta Lokaya pun ditugaskan untuk menjaga Selabale atau Gua Selomangleng saat ini. Tunggul Wulung diperintahkan untuk menjaga kawah Gunung Kelut, agar letusannya tidak banyak merusak desa sekitar dan memakan banyak korban jiwa. Dalam serat Darmo Gandul dikisahkan, pertemuan Sunan Bonang dengan Buto Lokaya si awali adu argumen di antara keduanya, singkat cerita Salak Sawijile Ono Telu, lalu Sunan Bonang pun akhirnya bertempur melawan Buto Lokaya. Buto Lokaya pun mengerahkan pasukan baik yang tampak dan kasat mata. Dia memanggil anak-anaknya serta para jin peri parayangan, untuk diajak melawan Sunan Bonang. Para makhluk halus itu bersiap perang, serta berjalan secepat angin. Para lelembut tiba di utara desa Kukum, di sana Buto Lokaya berubah menjadi wujud manusia bernama Kiai Sumbre. Sementara para lelembut yang terlihat beribu-ribu tidak terlihat, Kiai Sumbre berdiri di tengah jalan di bawah pohon sambil menghadang perjalanan Sunan Bonang dari utara. Konon Sunan Bonang pun sudah mengetahui bahwa yang berdiri di pohon sambi itu rajanya setan, yang bersiap mengganggu. Nah, berkat karomah Sunan Bonang, para makhluk halus yang berjumlah ribuan ini disingkirkan. Makhluk halus ini pun tidak tahan dengan perbawaan Sunan Bonang. Akhirnya, makhluk-makhluk tersebut sirna tanpa bekas dan menghilang. Nah, itulah sahabat khazanah ilmu langit semua, 3 di antara karomah-karomah yang dimiliki Sunan Bonang, semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Akhir cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.